Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam keislaman kita, istiqomah dalam perjuangan kita, terutama menjaga marwah Kanjeng Nabi, baik itu nasabnya, baik itu ajarannya, dan menjaga marwah Nusantara. Ini yang menjadi komitmen perjuangan kami, terutama perjuangan Laskar Mataram Nusantara. Jadi Laskar Mataram Nusantara ini perjuangannya lebih kepada kebangsaan, marwah Nusantara. Dan di dalam marwah Nusantara itu salah satunya adalah marwah ajaran leluhur kita, Wali Songo. Jadi seperti itu pergerakan Laskar Mataram Nusantara. Pada kesempatan ini Mbah Ukit ingin sedikit menanggapi, yaitu bagaimana sikap arogansi yang dilakukan oleh para muhibin. Muhibin ini melakukan sesuatu itu tentu berhubungan dengan yang dicintainya. Karena tidak bisa dikatakan muhibin kalau tidak ada yang dicintainya. Siapa yang dimahabai itu? Yaitu para habaib, Bani Alwi, yang sekarang nasabnya lagi digugat dengan tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan sampai detik ini tidak bisa menjawab. Udah berkali-kali mencoba untuk bikin antitesisnya, tapi semua mentok, semua ambiar. Yang terakhir juga ambiar, semua ambiar. Sehingga pada titik nadir, dikatakan titik nadir dalam pemikiran kaum Ba'alwi dan muhibinnya ini sudah kehilangan akal lagi untuk bagaimana cara untuk menepis semua ini, atau bagaimana caranya untuk mempertahankan eksistensi mereka, eksistensi pengakuan mereka bahwa mereka itu tetap diakui sebagai duriahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara semakin hari fakta sudah tidak bisa dibantah lagi. Mereka ingin mencoba untuk memperbaiki perilaku, gagal juga, karena menahan nafsu ini ternyata juga sulit. Mereka untuk memperbaiki diri supaya dilihat baik oleh kalayak, ternyata mereka juga gagal. Masih aja mereka mengumbar perkara-perkara yang tidak baik. Tapi mungkin ini memang Allah ingin mengungkap keburukan mereka, mengungkap aib mereka, bukan karena apa-apa. Ingin menunjukkan pada kalayak bahwa memang Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Karena nasab suci Rasulullah itu sebagian adalah yang menjaga itu adalah Allah sendiri. Wa yutahhirukum tathiron. Ini yang akan menjaga Allah sendiri. Maka caranya ya seperti itu. Mungkin nasabnya ada seseorang yang meneliti, akhirnya terbongkar semuanya. Terus perilaku mereka juga tidak mencerminkan bahwa dia pantas untuk menjadi dzurriyyah Rasulullah SAW. Sementara adalah yang mengalir juga dari tes DNA, mereka juga berhaplogrup G, dan sudah banyak mereka yang tes DNA tetap faktanya juga G beneran. Jadi mereka udah stres lah. Dari ilmu nasab catatan udah tidak bisa mempertahankan, dari ilmu kesejarahan juga tidak bisa mempertahankan, dari ilmu filologi mereka juga tidak bisa mempertahankan, memperlihatkan bahwa manuskrip-manuskrip yang mereka sodorkan itu manuskrip-manuskrip yang tidak ada rekayasa. Tapi berdasarkan filologi ternyata mereka penuh rekayasa dari dulunya. Seperti itu karakter mereka. Hancurlah
dari filologi juga hancur. Dari segi ilmu kedokteran mereka hancur, gennya juga faktanya gennya G. Nggak bisa diingkari. Akhirnya mereka sudah kayaknya kehabisan akal. Orang kalau sudah kehabisan akal, seperti ibaratnya orang yang tenggelam di tengah lautan, dia gapai-gapai apa saja yang bisa digapai untuk menjadi pertolongan. Orang yang dihanyut di sungai, sekalipun ada akar kecil, dia menggapai. Seperti itu. Ya, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Dengan takiyah-takiyah, perbuatan-perbuatan seolah-olah memperbaiki diri, ngerepek. Padahal ada teman kami yang seperjuangan ini, tiap hari katanya di WA sama Habib, udahlah Mas, kita seperti dulu lagi. Kami hormati antum. Antum kalau kami ngadakan pengajian, antum saya ajak juga di panggung. Saya ajak di transit. Kalau perlu Anda minta waktu untuk ceramah, kami kasih Anda untuk bisa ceramah. Tapi kita seperti dulu lagi. Artinya jangan gugat nasabnya. Mereka sampai ngerayu-ngerayu seperti itu. Karena mereka sudah kehabisan akal. Akhirnya mereka nempel-nempel ke kiai-kiai yang saya katakan udah terus terang aja gila hormat lah. Mereka terlanjur mapan, dikagumi loh umatnya banyak. Ini kiai-kiai yang sulit untuk menerima tesisnya Kiai Imaduddin kan rata-rata ini mubalek ini, mubalek yang takut kehilangan job ini. Fakta itu. Nah, ini mereka ini didatangi oleh para habib ini, seolah-olah wah ini kiai yang banyak umatnya mendukung kami, mubalek ini mendukung kami. Mereka datang dan mubaleknya juga gayung bersambut, mereka juga takut kehilangan. Juga para pejabat-pejabat politik ini juga memanfaatkan, mumpung ini habib-habib ini juga faktanya masih punya umat muhibin, ya dimanfaatkan, saling memanfaatkan. Sering saya katakan ya, orang-orang politik itu tidak punya nasionalisme yang jelas. Yang punya adalah kepentingan, entah itu kepentingan partainya atau kelompoknya atau kepentingan pribadinya, supaya dia jadi untuk nyalon sebagai gubernur, nyalon sebagai bupati atau nyalon sebagai apa saja. Orang-orang politik ya seperti itu. Jarang, 1001 lah ada yang politik yang benar-benar seorang nasionalis yang mempunyai jiwa yang memikirkan bangsa ini. Tapi alhamdulillah ini ada tanda-tanda Bapak Prabowo memikirkan hal ini, mengetahui hal ini, mengetahui marwah bangsa itu lebih penting daripada hanya sekedar jabatan dan lain sebagainya. Itu. Jadi Habib ini udah keakalan cara. Dan yang masih memanfaatkan Habib ini rata-rata ya para pejabat politik ini. Para pejabat politik. Sekali lagi saya katakan, pejabat politik ini jarang yang mempunyai nasionalisme yang tulus dan ikhlas. Itu. Seolah-olah mereka menutup mata dengan kenyataan bahwa para Habib itu membelokkan sejarah Nusantara. Mereka menutup mata itu. Yang penting tujuanku tercapai. Masya Habib ini bajingan apa Habib ini melencengkan sejarah atau memalsu kuburan, nggak peduli. Yang penting masane iso kumpul, engko nanti bisa milih saya. Itulah orang-orang politik. Itu namanya politik kadal. Ya kebanyakan kan itu yang mereka didekati sekarang. Habib mendekat ke mereka itu. Seperti yang ini, yang di Madura ini kemarin Kiai Haji Marzuki Mustakmar, oleh mereka yang sudah kehilangan akal untuk bisa mendebat secara, membantah secara ilmiah tidak bisa, ya akhirnya membantah sekenanya, yang ngamuk itu, meluapkan kemarahan, intimidasi, galagasi, narasi, seolah-olah kami diposisikan
kemarin Kiai Marzuki Mustamar diposisikan sebagai provokator yang waktu ngisi pengajian pasti memecah belah umat, memprovokasi umat. Hei Bin Muhyiddin, lihat jejak digital Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mulai beliau kondang sebagai mubalek, sebagai PWNU, apakah beliau pernah memprovokasi umat untuk saling tempur, untuk saling gontok? Pasti untuk bersatuan, untuk ukhuwah. Bahkan kadang-kadang beliau sendiri menceritakan banyak Habib yang masih datang ke sana juga disambut dengan baik. Tapi kalian ini memframing seolah-olah Kiai Haji Marzuki Mustamar itu pemecah belah, provokator umat. Hei Muhyiddin, sadar nggak kamu sebenarnya apa yang kamu katakan itu menampol juraganmu sendiri? Siapa yang ceramahnya provokator, yang suka bawa-bawa senjata, pedang? Siapa yang nyuruh asah golokmu, asah celuritmu, asah badikmu? Siapa coba? Yang provokator siapa? Kamu kok diam saja? Hah? Logikamu di mana? Dan kalau polisi, ini kan mereka bikin laporan ke polisi nih. Kalau polisi menanggapinya dengan tidak bijak dan mendukung pergerakan Muhyiddin ini yang melaporkan ini, awas polisi. Yang punya kekuatan bukan mereka. Kami juga punya kekuatan untuk menekan Anda, untuk tetap berdek, untuk tetap tegak sebagai pengayom daripada masyarakat. Jangan kau gadekan nasionalisme Anda kepada para Muhyiddin, karena mungkin Muhyiddin saat ini masih banyak bercokol di dalam kekuasaan kepemerintahan. Sampai kemarin diskusi UIN gagal karena memang ada Muhyiddin yang punya jalur ke atas untuk bisa menggagalkan hal itu. Kami tahu nasionalisme Anda, negara Anda jual hanya untuk jabatan. Jangan sampai itu terjadi, karena polisi itu adalah benteng keamanan dari rakyat. Tapi kalau polisi sendiri merasa dirinya tidak aman di bawah tekanan para Muhyiddin, tekanan para Habib-Habib yang punya channel, jalur-jalur kekuasaan, berarti Anda itu belum aman. Diri Anda saja belum aman. Bagaimana Anda mau mengamankan rakyat Indonesia sementara diri Anda belum aman dari tekanan orang-orang? Ini peringatan bagi Bapak polisi yang di Madura. Jangan main-main masalah ini. Nanti kalau sampai main-main, karena lora-lora kiai-kiai Madura yang mendukung tesis Kiai Madudin itu banyak. Kalau mereka tidak terima dan akhirnya terjadi chaos antara pendukung, siapa yang rugi? Jadi jangan main turuti saja, pakai penyelidikan, pakai kalau perlu ini bagi pintu masuk, ayo duanya diskusi, Pak Sulma saya kan rembukono, polisi yang awal, itu kalau perlu supaya clear masalah ini. Ya. Ini maka saya yakin, saya berkali-kali ke Madura dan tahu bagaimana peta di Madura mengenai masalah diskursus nasab ini. Kantong-kantong mana yang mendukung, daerah-daerah mana yang tidak mendukung, saya tahu. Karena saya berhari-hari, bahkan sering ke Madura. Bahkan saya tahu di mana pusatnya Muhyiddin paling besar di Madura, saya ngerti. Dan di mana kiai-kiai sepuh yang mulai sadar tentang hal ini, tentang selama ini mereka dibohongi oleh klan Ba'alwi. Saya juga tahu di mana kantong-kantongnya, karena saya sudah sowan pada mereka. Nah, maka polisi tegaklah berdiri mengemban amanah rakyat sebagai penjaga gawang keamanan dan ketentraman bagi rakyat Indonesia. Saudara semua, mari kita saksikan bagaimana narasi dan galagasi dan intrik yang dibangun oleh Muhyiddin, yang seolah-olah menarasikan bahwa Kiai Marzuki Mustamar itu sebagai provokator, ceramahnya memecah belah umat. Dan akan kami tampilkan juga bagaimana sesungguhnya apa yang mereka katakan itu menampol muka sendiri, karena juragan mereka itulah sumber provokasi di saat ceramah-ceramah mereka. Supaya
netizen cerdas, mana yang benar dan mana yang salah, yang mana yang hanya lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling, nanti akan kelihatan, akan kami tampilkan itu semua. Kita saksikan saja apa yang terjadi di Madura saat para muhibin melapor kepada polisi, dan akan kami tampilkan bagaimana pula provokator juragan-juragan mereka memprovokatori masyarakat untuk mengasah pedang, celurit dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Saat menjalankan rapat koordinasi yang cukup rumit, sampai takut panas dulu dari pihak panitia. Maka untuk kenyamanan bersama, sebab kadinto masukan dari pihak camat, bagaimana tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi pihak panitia tidak dirugikan, pihak masyarakat juga tidak dirugikan. Nah, maka kita cari jalan tengah. Kita toleransi. Artinya kedatangan Mubaligh Kiai Marzuki Mustamar tidak masalah, tetapi dengan catatan ada pertanggungjawaban dari pihak panitia keamanan dan pihak keamanan. Dan insya Allah saat ini sedang menandatangani pernyataan kesepakatan antara panitia dan pihak keamanan, bukan dengan kami, tapi dia dengan pihak keamanan. Dengan catatan apabila beliau Kiai Marzuki Mustamar tidak menyampaikan pengajian ilmiah, artinya menyinggung sara, provokatif, mengadu domba, menyebut masalah nasab, habaib, yaman, pokoknya apapun yang menjadi kontroversi, maka panitia wajib menurunkan Kiai Marzuki Mustamar. Apabila tidak diturunkan, maka pihak keamanan akan menurunkan. Dengan kesepakatan kadinto pun selesai, dan sama-sama jemperateh dan panjenengan sekaligus diundang ereng hadir ke acara pengajian, dikontrol secara langsung, artinya dimonitor. Apabila ada kimah melenceng, tuli kepada pihak keamanan. Melenceng Pak sekadito. Rasanya pun jelas kadito ini. Siap. Sekadito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan, simpan di rumah saudara, simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI saudara, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI saudara. Dari sekarang celurit asal semuanya saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpan di rumah saudara, simpan di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI saudara, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI saudara. Intoleran itu mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Nggak kelihatan congornya. Mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Duduk, jangan sini. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurunin balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? OPM dibilang saudara. Dudung. Giliran nama ormas Islam galak. Apa itu ya? Sama OPM yang jelas-jelas teroris, separatis, itu saudara kita. Harus dirangkul. Mereka saudara kita, harus dirangkul.
berarti iman ente gak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali, aja lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak gak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Jadi paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun ke jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesoliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Gak ada urusan, gak ada urusan. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan, oke, sah jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar bin Smith harus datang ke Polda Jabar. Bapak mau nggak datang kemari, tetap sedang saya bakal datang ke Polda Jabar. Bukan buktikan, emang saya udah ngomong. Bahkan dari minggu saya datang, saya nginap di sana. Jadi kalau nggak datang, ya jemput masalahnya. Loh, nggak ada urusan, saya bakal datang. Nggak datang jemput Pak. Loh, itu urusan bapak mau jemput, yang jemput polisi bukan bapak dong. Iya, tapi ini Pak wilayah saya Pak. Saya Ada tetap, tugas saya menjaga stabilitas wilayah saya Pak. bilang, bapak mau datang sekarang ini bapak datang sini. Iya. Mau sok terapi saya atau apa? Oh, nggak ada urusan. kita Saya bukan, nanti Siapa sih yang nggak di mau daerah gitu? sini Ini, kita iya. provokatif. Yang Bapak provokatif apa? menyampaikan ceramah provokatif kami akan Pak Iwan. Provokatif apa? Iya, Di daerah makanya sini. Bapak sini sudah apa di video-video Provokatif apa? menghina persorangan, menghina mungkin Siapa orang? mungkin apa namanya harga baik institusi dan kehormatan Pak. Kehormatan. Iya Pak. Terus di mana ketika saya bela harga diri, kehormatan? Bagaimana nasib keluarga-keluarga prajurit TNI yang gugur di KKI Papua? Bapak itu nggak ada Serangkan, kaitannya, oh Pak. enggak, serangkan Papua, Saya serangkan komandannya, KKB. Sudah tugasnya Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada. Nah, tugas saya ngasih ininya. ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Akhirnya apa? Mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Lapangan itu ranah kita. Siapa Pak? Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Kaitannya, Pak. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Kak, makanya saya tidak terima dengan pernyataan Dudung ketika mengatakan